Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru, kelas baru, perjalanan baru di kelas 9. Untuk materi kelas 9 di semester pertama itu berkaitan dengan teks laporan percobaan. Untuk itu, mari kita simak apa saja yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya, dan juga materi yang disampaikan. Materi yang pertama berkaitan dengan teks laporan percobaan itu adalah pengertian, model, ciri-ciri, dan tujuan. Materi ini sebagai dasar untuk mengawali pembelajaran tentang teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian teks laporan, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan, mengidentifikasikan model-model teks laporan, menjelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan, lalu yang terakhir atau yang kelima menjelaskan tujuan dari teks laporan percobaan. Sebelum kita masuk ke materi inti berkaitan dengan teks laporan percobaan, alangkah baiknya kita masuk terlebih dahulu berkaitan dengan teks laporan. Teks laporan itu apa sih? Nah, teks laporan itu adalah teks yang biasanya itu berisi informasi, data, dan berita berdasarkan hasil pengamatan dan juga sumber ilmiah. Jadi kalau kalian ingat, waktu di kelas 8, kalian mengenal dengan adanya teks berita. Nah, teks berita itu termasuk ke dalam teks laporan. Kenapa termasuk ke dalam teks laporan? Karena isinya itu berupa data. Isinya itu berupa laporan. Isinya itu berupa berita faktual. Nah, berita yang didapatkan dari mana? Berita yang didapatkan dari hasil pengamatan. Siapa yang mengamati? Yang mengamati itu tentunya orang yang terjun ke lapangan untuk mencari berita tersebut gitu. Jadi teks laporan itu intinya ya untuk melaporkan sesuatu, adanya sesuatu yang dilaporkan. Contoh lainnya itu adalah ketika kalian ingin melaporkan sebuah objek. Misalnya mau melaporkan objeknya itu tentang kelelawar. Maka kalian harus melakukan sebuah pengamatan. Kalau memang tidak bisa melakukan pengamatan, kalian bisa mencari informasi dari sumber-sumber ilmiah. Tentunya sumber ilmiah yang sudah dapat diuji kebenarannya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalian bisa mencari tahu informasi tentang kelelawar itu dari buku. Misalnya, kelelawar itu hewan apa sih? Hidupnya di mana sih? Cara berkembang biaknya bagaimana? Nah, itu bisa kalian dapatkan dari sumber ilmiah. Itu yang dimaksud dengan teks laporan. Selanjutnya, ya, kita akan melihat beberapa teks. Maaf, bukan beberapa teks, melainkan ada 3 teks. Nah, sekarang kita cari tahu mana yang termasuk ke dalam teks laporan. Ini adalah teks yang pertama. Teks yang pertama ini isinya itu atau objeknya adalah sepedaku. Dan bisa kita simpulkan bahwa ini bukan merupakan teks laporan, tetapi merupakan teks deskripsi. Mengapa seperti itu? Karena dilihat dari objeknya saja, kita bisa tahu kalau ini teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang isinya itu adalah memberikan penggambaran secara terperinci tentang sebuah objek. Jadi objek yang digambarkan ini digambarkan secara spesifik, secara terperinci atau secara khusus. Karena objeknya ini adalah sepedaku,
ya. Sepeda kepunyaan siapa yang dilaporkan? Sepeda aku. Atau misalnya sepeda kalian, misalnya sepeda Umay, sepeda Karina, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti masuknya nanti ke dalam penggambaran objek secara khusus atau terperinci. Oleh karenanya kita sebut ini sebagai teks deskripsi karena sifatnya khusus gitu. Ini adalah teks yang kedua, yaitu tentang fixed gear atau gear kaku pada sepeda. Kira-kira ini termasuk teks apa? Teks kedua ini, kalau kita lihat, ya, tadi objek yang digambarkan itu adalah fixed gear atau gear atau gigi kaku pada sebuah sepeda. Nah, ini merupakan teks eksplanasi dan bukan merupakan teks laporan. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang isinya itu memberikan penjelasan tentang bagaimana, mengapa suatu fenomena itu terjadi. Bisa fenomena sosial, bisa fenomena alam, dan lain sebagainya. Dan di dalam teks ini terjadi sebuah fenomena, yaitu bagaimana sebuah gigi kaku pada sepeda ya digunakan untuk menggerakkan sepeda tersebut gitu. Jadi diberikan diberikan penjelasan tentang bagaimana fixed gear ini dapat menggerakkan sebuah sepeda. Jadinya ini disebut sebagai teks eksplanasi. Dan ini adalah teks yang ketiga. Kira-kira teks yang ketiga ini apakah sudah termasuk ke dalam teks laporan? Teks ketiga ini objeknya itu adalah sepeda. Jika kita baca dari awal sampai akhir, ini termasuk ke dalam teks laporan. Kenapa saya katakan sebagai teks laporan? Karena isinya ini melaporkan sebuah objek. Objek yang dilaporkan itu adalah sepeda. Dan diberikan penjelasannya ini secara umum. Sepeda itu kendaraannya ini seperti apa sih? Lalu sepeda ini digunakannya ini dari tahun kapan dan lain sebagainya. Jadinya ini bisa kita sebut sebagai teks laporan karena berdasarkan hasil pengamatan atau sumber ilmiah dan tentunya berdasarkan observasi. Jadi ini bisa kita sebut sebagai teks laporan hasil observasi atau teks laporan. Nah, karena tadi kita sudah membahas sedikit tentang teks laporan, sekarang kita sudah mulai masuk. Apa itu teks laporan percobaan? Kalau kita lihat ya, atau kita perhatikan percobaan. Kalau percobaan itu sendiri berarti ada sesuatu yang diuji cobakan, ada sesuatu yang dilakukan. Oleh karena itu, teks laporan percobaan itu isinya itu adalah menyajikan informasi yang berupa percobaan atau sebuah penelitian yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Jadi, ketika seseorang menuliskan sebuah laporan percobaan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan laporan tersebut, laporan percobaan tersebut. Ya, apakah betul dilakukan? Ya, karena teks laporan percobaan itu tidak bisa dituliskan berdasarkan hayalan penulis. Misalnya mau menguji makanan, kamu menguji makanannya itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak bisa asal-asalan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke model-model teks laporan. Model-model teks laporan itu ada dua. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi, yang kedua itu adalah
teks laporan percobaan. Kedua model ini tadi sudah dibahas sedikit ya, seperti itu. Dan ini ada contohnya. Contoh pertama, contoh kedua ini masuknya ke dalam teks laporan hasil observasi, di mana teks laporan ini hanya melaporkan objek berdasarkan hasil pengamatan dan sumber ilmiah. Seperti contoh 1, hanya melaporkan tentang objeknya Venus, lalu contoh kedua objeknya adalah kelelawar. Jadi diberikan penjelasan tentang Venus itu apa sih, lalu jaraknya ini dari matahari ini berapa, lalu Venus ini berotasi berapa hari dan lain sebagainya. Begitu pula pada contoh kedua ini objeknya itu tadi adalah hewan kelelawar. Dijelaskan kelelawar ini masuknya hewan mamalia kah, amfibi atau lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kelelawar ini hidup, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jadi hanya untuk melaporkan sebuah objek saja berdasarkan hasil pengamatan atau sumber ilmiah. Lalu selanjutnya ini adalah contoh ketiga. Contoh ketiga ini masih masuk ke dalam teks laporan atau laporan hasil observasi, di mana di sini membicarakan tentang jaringan makanan. Ya, jaringan makanan ini bagaimana sih kehidupannya, ada apa saja, lalu yang dimaksud dengan produsen primer, lalu dimakan oleh siapa saja, lalu konsumen primernya siapa, konsumen sekundernya siapa. Jadi hanya melaporkan tentang jaringan makanan, seperti itu. Ini adalah model yang kedua dari teks laporan, yaitu teks laporan percobaan, di mana isinya ini berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Di sini terdiri dari tujuannya, untuk apa sih dilakukan percobaan ini, lalu kajian teorinya, lalu alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, hasil pengamatan, dan tentunya nanti bagian-bagian yang sudah disebutkan ini akan kita bahas pada materi struktur. Selanjutnya, dari isi teks laporan percobaan ini ada pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, dari kedua model ini tentunya kalian bisa melihat kedua perbedaannya. Perbedaannya ini terletak dari cara mendapatkan data atau informasi dari sebuah objek. Kalau tadi teks laporan percobaan itu didapat dari hasil pengamatan atau sumber ilmiah. Tetapi kalau teks laporan percobaan didapat dari hasil uji coba yang telah dilakukan. Seperti itu perbedaannya. Materi selanjutnya adalah tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, bersifat objektif, faktual, ilmiah. Maksudnya adalah teks laporan percobaan ini ditulis harus dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak bisa berdasarkan hayalan penulis, harus bersifat fakta dan tentunya ditulis ilmiah. Jadi ketika mengutip teori harus diambil dari sumber-sumber yang terpercaya. Lalu yang kedua, berisi tujuan, prosedur, alat dan bahan, serta data hasil percobaan. Tentunya ini menjadi ciri khas dari teks laporan percobaan. Dan nanti akan kita bahas pada bagian struktur. Lalu yang ketiga, disajikan dengan urutan yang jelas, sistematis, dan logis. Tadi pada poin kedua, kan ada isinya itu apa saja. Jadi harus dituliskan secara berurutan. Tidak mungkin hasil percobaan ini dituliskan pada bagian awal atau tujuan kita tulis pada bagian akhir. Jadi harus ditulis secara sistematis agar nantinya pembaca tidak bingung ketika membaca laporan percobaan yang sudah kalian tulis. Dan laporan percobaan tersebut akan menjadi teks laporan yang baik.
materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan teks laporan percobaan. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah sebagai bukti tertulis adanya percobaan yang telah dilakukan. Seperti yang kita ketahui, khususnya untuk mata pelajaran IPA, ketika kalian melakukan sebuah praktikum, maka akan ada laporan yang ditulis. Laporan yang ditulis ini tentunya berdasarkan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Lalu yang kedua, memberikan uraian detail tentang kondisi yang terjadi saat melakukan percobaan. Jadi, apapun itu, kondisi situasi yang ada saat melakukan percobaan, itulah yang kalian tulis, itulah yang kalian berikan penjelasan, itulah yang kalian memberikan uraian secara detail tentang percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, sebagai referensi atau sumber informasi untuk percobaan selanjutnya. Misalnya, si A melakukan percobaan uji makanan karbohidrat. Nah, maka nanti teks laporan percobaan yang telah dibuat oleh si A ini akan menjadi referensi, akan menjadi pedoman yang tentunya digunakan oleh orang selanjutnya. Seperti itu maksudnya. Lalu yang keempat, menjadi bentuk tanggung jawab tugas, observasi, dan penelitian. Tentunya, jika teks laporan percobaan ini atau percobaan yang dilakukan ini untuk menuntaskan sebuah tugas, maka itu menjadi bentuk tanggung jawab kalian terhadap tugas tersebut. Lalu yang kelima, menyempurnakan atau mencari tahu kekurangan yang terjadi pada percobaan selanjutnya. Jadi ketika di percobaan pertama ini, ada kekurangan, ada prosedur yang terlewat, maka bisa diperbaiki di percobaan selanjutnya agar menjadi lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah tujuannya secara umum. Lalu kalau tujuan secara khusus dari teks laporan percobaan ini tentunya disesuaikan dengan percobaan apa yang dilakukan. Contohnya, uji kandungan makanan. Maka tujuannya itu sudah pasti untuk mengetahui tentang kandungan makanan yang terdapat pada apa saja. Bisa seperti itu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Silakan bagi yang kurang paham, bagi yang kurang mengerti, bisa untuk menghubungi saya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.